Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak milenial? Pada kesempatan kali ini, Halid TV akan mencoba membahas soal-soal tentang aljabar. Jadi sebelumnya kan kita sudah belajar materinya. Jadi sekarang kita akan coba membahas soal-soal apa saja sih tentang aljabar ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, subscribe, and komennya ya. Selamat menyimak. Pertama, kita akan coba untuk materi mengidentifikasi unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Jadi soal pertama itu tentukan mana koefisien, variabel, konstanta, dan berapa banyak suku dari bentuk aljabar 42A pangkat 2B dikurang 14A dikurang 101 ditambah 12AB. Jadi ini kita harus ingat materi awal ya. Jadi kalau koefisien ini adalah bilangan yang berada di depan huruf ya. Kalau yang masih ingat, di depan huruf. Jadi kalau dia berada di depan huruf berarti dia koefisien. Sementara variabel itu berarti hurufnya ya. Jadi kita coba satu-satu dulu. Koefisien berarti K. Yang ada di depan huruf ada 42, negatif 14. Jadi harus bawa tandanya ya. Ini tidak ada hurufnya berarti bukan. Nah, ada 12. Berarti kita tulis ini ada 42 negatif 14 sama 12. Kemudian variabel. Variabel ini berarti hurufnya ya. Di sini yang huruf yang dikelompokkan. Jadi tidak bisa misalkan A kuadrat BO ada A sama B. Nah, jadi variabel itu pengganti, tapi pengganti yang udah dikelompokkan di sini. Jadi ada A pangkat 2B nih. Terus ada A saja. Kemudian ada AB. Nah, ini variabelnya ya. Kemudian ada konstanta. Nah, konstanta berarti bilangan yang tidak ada hurufnya. Nah, ini dia. Berarti di sini konstantanya negatif 101. Nah, terakhir berapa banyak sukunya? Kita tulis di sini sukunya ada berapa gitu ya. Jadi suku ini adalah kelompok yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Nah, ini ada nih. Ini 1 tanda kurang. Ini lagi. Ini lagi juga. Berarti ada kelompok ini 1, ini 2, ini 3, kemudian ini 4. Nah, biar kelihatan ya. Nah, jadi ini pemisahnya ya. Nah, jadi ada berapa kelompok di sini? Ada 4. Berarti sukunya ada 4. Bisa ya? Kita akan lanjut. Contoh yang kedua yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Menyederhanakan bentuk aljabar itu kuncinya menggabungkan atau mengelompokkan yang sejenis. Tahu sejenis itu dari variabelnya. Jadi hurufnya sama, pangkatnya juga harus sama, berarti itu sejenis. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 21X. Ada lagi nggak yang ada X ini? Nggak ada ya. Berarti ini nggak punya teman di sini. Nah, terus ada 40. Konstanta ya. Nah, ternyata ada juga di sini nih. Negatif 67. Sama-sama konstanta. Kemudian di sini negatif 11Y sama positif Y. Sementara X sama Z itu nggak sama, nggak sejenis, ya udah biarin aja. Tidak usah ikut disederhanakan. Kita tinggal pisah satu dulu biar gampang. Ada 40 sama negatif 67. Dua bilangan bertanda beda, 40 tandanya positif, 67 tandanya negatif. Berarti bilangannya dikurangin ya, 67 dikurang 40 dapat 27. Hasilnya negatif karena bilang besar negatif. Kemudian negatif 11Y ditambah Y. Kalau nggak ada bilangan di depan huruf itu berarti sebenarnya bilangannya 1 ya. Cuman nggak ditulis. Berarti bilangan beda, tanda beda berarti bilangannya kurang. 11 kurang 1 itu 10. Y-nya jangan lupa hasilnya negatif karena bilangan besar negatif. Kita tinggal tulis hasilnya apa aja. Nah, di sini kan 21X nggak ada temennya, berarti tetap ditulis 21X dikurang 27 dikurang 10Y
terakhir ada negatif 10Z. Menuliskannya tidak terurut juga tidak ada masalah ya. Yang penting tandanya tidak boleh ditukar. Gampang ya. Kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi soal ketiga ini berbentuk soal cerita. Sebuah segitiga memiliki ukuran segitiga dalam bentuk aljabar berturut-turut, yaitu 10A dikurang 6 cm, negatif 4A tambah 24 cm, dan 3A tambah 10 cm. Maka keliling segitiga dalam bentuk aljabar. Kalau kita gambarkan kurang lebih kan gambar segitiga kayak gini ya. Nah, di sini sisinya ada 10A dikurang 6. Jadi panjangnya dirubah dalam bentuk aljabar gitu maksudnya ya. Di sini ada negatif 4A ditambah 24. Terus di sini ada 3A ditambah 10. Inti dari keliling sebenarnya tinggal jumlahkan aja semua sisi. Karena kita mau tahu keliling segitiganya, berarti kita tinggal jumlahin semua. Kita jumlahin nih, 10A dikurang 6 ditambah negatif 4A tambah 24, kemudian ditambah 3A ditambah 10. Karena operasinya penjumlahan, berarti nggak ada yang berubah tandanya gitu ya. Ditulis lagi aja boleh ya. Ini berarti, atau kita kelompokkan dulu yang sejenis. Di sini ada 10A dikurang 4A ditambah 3A. Terus ada negatif 6 dari sini ya. Terus ditambah 24 ditambah 10. Ini 10 kurang 6, 10 kurang 4, 6. 6 ditambah 3 itu 9, berarti ini jawabannya 9A. Negatif 6 tambah 24 berarti 18 ya. 18 ditambah 10 itu 28. Nah, berarti keliling segitiga dalam bentuk aljabar itu adalah 9A ditambah 28 cm. Jadi hanya ditambah biasa aja ya. Hampir mirip dengan menyederhanakan bentuk aljabar. Kita akan lanjut. Nah, ini masih kelompok penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar ya. Tapi soalnya pengurangan. Di sini soal nomor 4, hasil dari 2 buka kurung negatif 4x ditambah 8y dikurang 10 dikurang 5 buka kurung negatif y tambah 2x tambah 8z. Jadi jika ada bilangan di depan kurung, jangan lupa dikalikan ke dalam satu-satu. Karena artinya 2 ini punya semua bilangan atau semua kelompok yang ada di dalam kurung. 2 dikali negatif 4x negatif 8x. 2 dikali 8y itu adalah 16y. Tapi jangan lupa dia nggak boleh ditulis kayak gini, harus ada tandanya ya. Karena nggak ada tanda negatif berarti dia pasti positif. 2 dikali negatif 10 negatif 20. Nah ini sama ya. Kalau mau satu-satu dulu boleh. Nah ini dikurung dulu nih. Ini kurangnya tetap 5-nya aja yang dikaliin ke dalam boleh, biar gampang gitu ya, biar nggak ragu tandanya gitu ya. Nah 5 kali negatif y itu negatif 5y, artinya kayak 5 kali 1 ya. 5 kali 2x itu 10x. 5 kali 8z itu 40z. Nah, kalau udah seperti ini tidak ada lagi bilangan di depan kurung ya. Karena operasinya ini pengurangan. Nih. Kita ingat-ingat lagi, kalau operasi pengurangan berarti di kelompok atau di bagian yang kedua ini ada perubahan tanda. Ingat-ingat ya, berubah tandanya. Karena operasinya pengurangan. Kalau operasi penjumlahan nggak ada masalah. Nah, yang di depan ini tetap kita nggak boleh ngerubah. Kalau yang depan tetap tulis apa adanya, negatif 8x ditambah 16y dikurang 20. Nah, ini berubah tandanya nih, negatif 5y berarti jadi positif 5y. Positif 10x berarti berubah jadi negatif 10x. Positif 40z berarti negatif 40z.
Kalau udah bentuknya seperti ini, seperti sebelumnya, kita tinggal menyederhanakan. Berarti kita gabung yang sejenis. Mana yang sejenis nih? Karena sama-sama punya X gitu ya, variabelnya X. Ini variabelnya Y, ini sama-sama konstanta. Kita boleh tulis di sini ya, satu-satu dulu. Negatif 8X dikurang 10X. Bilangan bertanda sama, tambahin bilangannya. Jadi 18X, tandanya pasti negatif. Kemudian yang kedua itu 16Y ditambah 5Y. Nah, ini nggak ada masalah ya. 16 tambah 5, 21Y. Ini jangan dilupain. Kemudian ada negatif 20. Nah, ini ternyata bukan 40 aja gitu ya, tapi 40Z. Berarti mereka nggak sejenis nih ya. 40Z sama negatif 20. Karena ini satu konstanta, sementara ini koefisien dan variabel, tapi variabelnya nggak sama. Berarti tinggal tulis nih. Berarti satu lagi itu ada negatif 40Z. Berarti yang sejenis cuma 2 di sini ya. Nah, kita tinggal tulis hasilnya. Yang kita dapetin di sini ada negatif 18X ditambah 21Y dikurang 20 dikurang 40Z. Jadi konsepnya tetap akhirnya itu menyederhanakan ya. Kita lanjut nomor 5. Nah, ini ada bilangan juga di depan kurung, tapi bilangannya pecahan ya. Ini 1/3. Berarti kita kaliin juga sama ke dalam. 1/3 kali negatif 6 gitu ya. 1/3 kali 2. Jadi kalau pecahan kali bilangan bulat, atasnya aja cukup dikalikan. Berarti ini kan 1 kali negatif 6. Berarti kita tulis negatif 6/3, R-nya ngikut. Tambah 1/3 kali 2, berarti 1 kaliin 2. 2/3. Nah, ini sama seperti yang di atas, mau dipisah dulu boleh, atau langsung bawa tandanya juga boleh ya. Kalau mau lebih praktis, kita kali satu-satu. Negatif kali negatif, positif. 1/2 kali 4R, 1 dikalikan 4, itu 4. Per 2-nya jangan lupa, variabelnya ngikut. Negatif kali positif negatif, 1/2 kali 3, 1 kali 3 itu 3, berarti tinggal per 2. Kita tinggal tulis, negatif 6/3 itu dibagi ya, negatif 2R. Ini nggak bisa, tetap 2/3 ditambah 4/2 itu 2R dikurang 3/2. Nah, ini negatif 2R ditambah 2R, berarti itu kan habis ya, atau 0 jadinya ya. Nah, ini berarti jadi 0, tinggal kita mencari 2/3 dikurang 3/2. Boleh pakai kali kupu-kupu atau samain penyebut juga boleh ya. Ini berarti 2 kali 2 itu 4 dikurang 3 kali 3 9 per 3 kali 2 6. 4 kurang 9 negatif 5/6. Berarti jawaban akhirnya negatif 5/6. Gampang ya. Kita akan lanjut. Kita akan lanjut di perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Soal ke-6, hasil dari 21X dikurang 30Y dikurang 4 dibagi 3/5. Kita ingat lagi bahwa pembagian ini bisa kita rubah jadi perkalian. Syaratnya pecahan yang kedua harus dibalik. Berarti kita tulis dulu yang di depan nih. 21X dikurang 30Y dikurang 4. Nih jadi kali ya. 3/5 berarti dibalik jadi 5/3. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau perkalian pecahan cukup bilangan atasnya aja yang dikali, bawahnya ngikut gitu ya. Bilangan pecahan dikalikan bilangan bulat. 5 kali 21X gitu ya. Berarti ini 105 ya. 105X
per 3 dikurang 30Y dikali 5 ini 150Y per 3 dikurang 5 kali 4 20 per 3. Kalau kita bisa sederhanakan, misalkan kayak 105 ini kan bisa dibagi 3 ya, 35 kan. Nah 150 bagi 3 itu 50. Nah kalau nggak bisa ya udah tinggal tulis aja, berarti 35X dikurang 50Y dikurang 20 per 3. Udah, ini jawabannya ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang dan lebar dalam bentuk aljabar berturut-turut negatif 5P dikurang 9 meter dan negatif 2 ditambah 6P meter ya. Maka luas lahan dalam bentuk aljabar. Kita ingat lagi, lahannya bentuknya persegi panjang, berarti rumus luasnya panjang kali lebar. Di sini ini panjang ya, ini lebarnya. Jadi panjangnya itu bentuk aljabarnya negatif 5P dikurang 9, terus dikali ya. Lebarnya itu negatif 2 ditambah 6P. Sama seperti sebelumnya, perkalian aljabar itu dikali pelangi ya. Jadi negatif 5P kaliin ke negatif 2, itu negatif 5P kaliin ke 6P. Kita satu-satu dulu ya. Negatif kali negatif, positif 5P kali 2, 10P. Negatif kali positif, negatif 5P kali 6P. 5 kali 6, 30. P kali P, P pangkat 2. Ya, karena P-nya jadi ada 2 ya. Kemudian jangan lupa ini juga sama ya. Sekarang giliran negatif 9. Negatif kali negatif, positif. Kita tuliskan ya. 9 kali 2, 18 menjadi penghubung. Negatif kali positif negatif. 9 kali 6P, 54P. Kita tinggal lihat nih. Ada yang sejenis atau tidak. Kalau ada yang sejenis, sederhanakan dulu. Nah ini yang sejenis ya. Sisanya nggak ada nih, nggak sejenis. Nah, 10P dikurang 54P berarti negatif 44P ya. Sisanya tinggal ditulis negatif 30P kuadrat ditambah 18. Tapi biasanya yang pangkatnya lebih tinggi itu ditulisnya di depan. Boleh juga kita tulis negatif 30P pangkat 2 dikurang 44P ditambah 18. Satuannya meter pangkat 2 karena luas ya. Paham ya? Kita akan lanjut. Nah, ini yang terakhir, penerapan konsep aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penerapan konsep aljabar nih biasanya kita pakai permisalan. Nah, di sini soal ke-8, Sisil membeli 3 buku dan 5 pensil di sebuah toko buku dengan harga 85.000. Jika harga sebuah buku sama dengan harga 4 pensil, maka jika Sarah akan membeli 2 buku dan 3 pensil di toko yang sama, maka uang yang harus dibayarkan Sarah berapa gitu ya. Jadi kita pakai permisalan dulu nih. Bukunya kita misalkan dengan B biar gampang ya. Pensilnya kita misalkan dengan P. Berarti pernyataan pertama, Sisil tuh beli 3 buku, berarti 3B tambah, karena belinya bareng pensil juga ya, 5P, harganya 85.000. Terus pernyataan kedua, harga sebuah buku itu sama dengan harga 4 pensil, berarti 1B gitu ya, 1 buku, atau B saja kita tulis boleh. Buku tuh harganya sama kayak harga 4 pensil. Nah, setelah ini barulah kita lakukan substitusi. Nah, substitusi itu masih ingat ya? Artinya mengganti. Siapa yang kita ganti? B-nya, karena di sini ada keterangan bahwa B-nya itu sama dengan 4P. Kita tulis 3. Ini kan harusnya B nih, kita ganti jadi 4P
ditambah 5P sama dengan 85.000. 3 kali 4P itu 12P tambah 5P sama dengan 85.000. Nah, 12P tambah 5P itu 17P ya. Jadi sama dengan 85.000. Berarti kalau mau cari harga satu pensil, itu kalau 17 pensil, karena kita mau cari satu pensil ya. Berarti 85.000 ini kita bagilah 17. Berapa nih kira-kira? 5 ya. Nah, berarti harga satu pensil itu 5.000. Karena tadi buku itu harganya 4 kali pensil, berarti B itu 4 dikali 5.000. Berarti bukunya harganya 20.000. Nah, kita kan mau cari uang yang akan dikeluarkan oleh Sarah. Baru tulis ini, Sarah. Sarah itu beli 2 buku. 2 buku tambah 3 pensil. Berarti 2 kali bukunya 20.000 ditambah 3 kali pensilnya 5.000. Nah, berarti ini 40.000 ditambah 15.000 ya. Berarti uang yang harus dikeluarkan Sarah itu adalah 55.000. Cukup gampang ya. Jadi jangan lupa pakai permisalan dan ada substitusi ya. Artinya mengganti. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Jika ada yang tidak dipahami boleh komen ya, bertanya di video ini. Ditunggu. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.